Halo semua, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Brenda, Sylvie, dan Freshella akan membahas mengenai budaya bisnis dan etika bisnis Korea Selatan. Saat ini Korea Selatan memiliki populasi sebanyak 51.844.834 jiwa per tahun 2022. Bahasa yang digunakan di Korea ini yaitu bahasa Koreanya sendiri yang sering disebut dengan sebutan Hangul. Dan bahasa kedua yang dipakai adalah bahasa Inggris yang secara luas diajarkan di sekolah Korea Selatan. Berdasarkan data dari statistik Korea pada tahun 2015, agama yang dianut di Korea Selatan sebanyak 56,9% penduduk tidak mempunyai agama atau dengan istilah ateis. Lalu dilanjut dengan Kristen Protestan sebanyak 19,7%, Buddha sebanyak 15,5%, dan yang terakhir yaitu Katolik sebanyak 7,9%. Untuk etnis yang tersebar di Korea Selatan tentunya orang Korea atau yang kita sebut dengan Korean, serta penduduk kelahiran asing berdasarkan data dari United Nations pada tahun 2019 dengan total 2,9%. Selanjutnya kami akan membahas tentang General Business Environment dari Korea Selatan. Korea Selatan adalah salah satu negara dengan ekonomi terbesar di Asia dan memiliki sektor bisnis yang berkembang pesat. Namun, lingkungan bisnis di Korea Selatan memiliki beberapa tantangan yang perlu dipahami oleh para pelaku bisnis. Pertama-tama, hukum dan regulasi di Korea Selatan dapat menjadi sangat kompleks dan sulit untuk dipahami oleh orang luar. Hal ini dapat memakan waktu dan biaya yang besar untuk mempelajari dan mematuhi aturan tersebut. Selain itu, perubahan hukum dan regulasi yang cepat dapat mempengaruhi bisnis secara signifikan dan memerlukan respons yang cepat dari perusahaan. Kedua, birokrasi dan korupsi di Korea Selatan dapat memperlambat proses bisnis. Pengambilan keputusan dan persetujuan bisnis seringkali melibatkan banyak pihak dan membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, praktik korupsi juga masih menjadi masalah di beberapa sektor dan mempersulit operasi bisnis. Ketiga, persaingan yang ketat di pasar Korea Selatan dapat menjadi tantangan bagi perusahaan baru atau perusahaan asing yang ingin memasuki pasar. Produk dan jasa yang sangat dihargai oleh konsumen Korea Selatan seperti teknologi dan produk kosmetik telah menjadi pasar yang sangat kompetitif. Namun, meskipun ada beberapa tantangan, lingkungan bisnis di Korea Selatan juga memiliki keuntungan. Korea Selatan memiliki infrastruktur teknologi yang kuat, keterbukaan terhadap pasar internasional, dan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Dalam rangka memasuki pasar Korea Selatan, perusahaan perlu memahami lingkungan bisnis di negara ini, termasuk hukum dan regulasi, birokrasi, persaingan, dan faktor lain yang mempengaruhi operasi bisnis. Perusahaan juga perlu mempertimbangkan kemitraan dengan perusahaan lokal dan mengembangkan strategi pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan pasar di Korea Selatan. Selanjutnya adalah Hofstede Score yang mengacu pada nilai-nilai budaya yang dikembangkan oleh Gerd Hofstede untuk mengukur dan membandingkan budaya nasional dengan beberapa dimensi budaya. Setiap dimensi diberi skor berdasarkan survei yang dilakukan pada populasi tertentu. Skor ini juga dapat membantu dalam memahami perbedaan budaya antara negara atau kelompok yang berbeda dan dapat digunakan untuk menginformasikan kebijakan dan praktik bisnis internasional, serta untuk memperbaiki hubungan antar budaya. Hofstede Score juga dapat membantu individu dalam mempersiapkan diri untuk hidup atau bekerja di negara lain dengan budaya yang berbeda. Namun, perlu diingat bahwa Hofstede Score di setiap dimensinya berada pada skala 0 sampai 100 poin. Berikut ini kami lampirkan Hofstede Score Korea Selatan dalam beberapa dimensi budaya. Dimensi yang pertama adalah power distance. Power distance sendiri mengacu pada tingkat kesenjangan kekuasaan dalam masyarakat. Skor power distance Korea Selatan berada di poin 60. Hal ini menunjukkan bahwa di Korea Selatan, masyarakat memiliki tingkat kesenjangan kekuasaan yang cukup besar, di mana orang-orang di posisi yang lebih tinggi dihormati dan dianggap lebih berkuasa daripada yang berada di bawah mereka. Dimensi yang kedua adalah individualism versus collectivism, yang mengacu pada tingkat ketergantungan individu pada kelompok sosial.
Dalam dimensi ini, Korea Selatan berada pada poin 18 yang menunjukkan bahwa Korea Selatan merupakan masyarakat yang sangat kolektivis, di mana kelompok dan komunitas dianggap lebih penting daripada kepentingan individu. Selanjutnya adalah masculinity versus femininity, yang mengacu pada tingkat kecenderungan maskulinitas atau feminitas dalam nilai dan perilaku. Dalam dimensi ini, Korea Selatan berada di poin 39 yang menunjukkan bahwa di Korea Selatan terdapat kecenderungan nilai yang seimbang antara maskulinitas dan feminitas, di mana terdapat peran gender yang jelas, namun juga diimbangi dengan nilai-nilai yang lebih empatik. Selanjutnya, dimensi yang keempat adalah uncertainty avoidance, yang mengacu pada tingkat ketidaknyamanan dalam menghadapi ketidakpastian dan resiko. Dalam dimensi ini, Korea Selatan berada di poin 85 yang menunjukkan bahwa di Korea Selatan, masyarakat memiliki tingkat ketidaknyamanan yang tinggi dan menghadapi ketidakpastian dan resiko, serta kecenderungan mencari kepastian dan kontrol. Selanjutnya adalah dimensi kelima, adalah long-term orientation versus short-term orientation yang mengacu pada tingkat orientasi masa depan versus masa kini dalam nilai dan perilaku. Dalam dimensi ini, Korea Selatan berada di poin 100 yang menunjukkan bahwa di Korea Selatan masyarakat memiliki orientasi masa depan yang kuat, di mana penghargaan akan kerja keras, ketekunan, dan kebijaksanaan sangat dihargai dalam mencapai tujuan jangka panjang. Selanjutnya, dimensi yang terakhir adalah indulgence versus restraint, yang mengacu untuk mengukur sejauh mana suatu masyarakat memiliki kecenderungan untuk memuaskan nafsu dan keinginan individu. Dalam dimensi ini, Korea Selatan berada di poin 29 yang menunjukkan bahwa masyarakat Korea Selatan lebih cenderung untuk menekan dan mengendalikan keinginan individu demi keseimbangan dan keselarasan sosial, daripada memuaskan keinginan individu secara terbuka. Selanjutnya, kita akan membahas business cultures dan etiquettes yang ada di Korea Selatan. Kultur dalam negara Korea Selatan dapat dikatakan cukup kental loh, termasuk dalam aspek organisasi yang ada ataupun bisnis di negara tersebut. Penerapan kultur dalam bidang organisasinya dapat dilakukan melalui perilaku saat meeting, cara kerja mereka, pertimbangannya, dan lain-lain. Yuk kita lihat apa saja kultur dan etika dalam organisasi di Korea Selatan. Yang pertama, umur dan status. Hormati usia dan status sangatlah penting dalam budaya Korea dengan hierarki yang mempengaruhi aspek interaksi sosial. Umumnya, orang Korea lebih suka berbicara dengan orang yang mereka anggap sepadan dengan mereka. Untuk menentukan status seseorang, biasanya dilihat dari posisi mereka di organisasi, nama organisasinya apa, pendidikannya, dan status pernikahannya. Yang kedua, business card. Saat sesi penyapaan dan penukaran kartu nama, mereka harus menggunakan kedua tangan atau hanya tangan kanan saja. Karena dalam budaya Korea, penggunaan tangan kiri dengan orang lain akan dianggap sebagai bad luck, karena konotasinya negatif dan bersangkutan dengan kematian. Mungkin bagi kebanyakan orang Korea tidak akan merasa terganggu jika mereka menggunakan tangan kiri tanpa disengaja. Namun, orang Korea yang umurnya lebih tua dan pebisnis formal mungkin akan tersinggung dengan hal tersebut. Lalu, saat menerima kartu nama, ambil waktu sejenak untuk melihat nama dan jabatan. Jika mereka melakukannya dalam posisi duduk, mereka dapat menaruh kartu nama tersebut di depan mereka saat meeting berlangsung. Berikutnya mengenai etika saat bisnis meeting. Di saat pertemuan bisnis, mereka sebisa mungkin harus datang tepat waktu dan semisal mereka telat, mereka harus meminta maaf kepada kliennya. Yang kedua, kepada pembisnis yang lebih senior, mereka harus membungkuk serendah mungkin. Lalu saat membungkuk, mereka juga harus mengamati apakah si senior ini mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan mereka. Ketiga, sebelum membicarakan bisnis, ada baiknya jika mereka bersosialisasi terlebih dahulu biar mencairkan suasana dengan pembicaraan yang lebih santai. Tetapi, walaupun mereka boleh melakukan pembicaraan dengan santai, mereka harus menghindari bercandaan dengan rekan bisnis yang memiliki posisi lebih tinggi. Keempat, dalam business meetings, biasanya mereka akan ditawarkan teh. Alangkah baiknya tawaran tersebut diterima sebagai tanda penghargaan kepada partner bisnisnya. Secara umum, orang-orang Korea adalah pendengar yang sangat menghormati lawan bicaranya. Mereka harus mendengarkan partner bisnisnya dengan baik,
dan menunggu gilirannya untuk berbicara tanpa menginterupsi mereka. Poin selanjutnya, untuk pengambilan keputusan, mereka sebaiknya menunda terlebih dahulu dan memperhatikan bagaimana pihak yang paling berwenang mengarahkan percakapannya. Meeting harus berjalan dengan cepat dan tidak bertele-tele karena orang Korea tidak suka membuang waktu. Hindari mengisi saat-saat yang hening dengan berkala karena biasanya ini adalah waktu untuk merenungkan apa yang sudah dikatakan. Kurangnya protes atau kritik tidak serta-merta menunjukkan kesepakatan dalam pertemuan, karena orang Korea sadar akan menjaga keharmonisan dan wajah. Oleh karena itu, mereka tidak boleh mendasarkan kesimpulan mereka pada jawaban yang tidak jelas. Namun, mereka perlu memeriksa kembali dengan menanyakan pertanyaan terbuka agar mereka bisa menyampaikan kesimpulan mereka. Dalam sesi akhir meeting, mereka perlu mengulangi semua yang sudah disepakati selama pertemuan secara tertulis. Nah, hal-hal tadi merupakan kultur dan etika dalam organisasi di Korea Selatan. Tapi, nggak sampai situ aja, di Korea Selatan ada juga loh 2 orientasi yang menjadi basis dari organisasi mereka, yaitu competition oriented dan relationship oriented. Beda dari kedua orientasi ini tuh apa sih? Jadi, organisasi yang memiliki culture of competition itu cenderung ambisius dan tidak suka untuk menduduki posisi kedua. Jika mereka bukan posisi pertama, maka mereka akan melihat hal tersebut sebagai kekalahan. Dalam bisnis model ini, mereka biasanya perlu diyakinkan bahwa tujuan dari bisnis itu adalah win-win situation, gunanya untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka. Di sisi lain, dalam bagian internal organisasinya, mereka memandang bahwa business relationship itu adalah hal penting. Business relationship ini biasanya dilakukan dengan cara berbicara dengan satu sama lain. Walaupun terkadang pertanyaannya tidak relevan, hal tersebut harus tetap dijawab demi menjaga hubungan dalam bisnis. Selain itu, orang Korea memiliki kultur meminum alkohol yang menjadi simbol untuk mengembangkan persahabatan dan kesetiaan. Dalam business relationship pun juga diterapkan kultur ini, gunanya untuk memperkuat tim bisnis dalam menghadapi kompetisi mereka. Di Korea Selatan, gender equality sudah meningkat, namun pria masih mendominasi lingkup kerja di negara tersebut. Pengusaha wanita diharapkan bertindak secara halus dan feminin sesuai dengan gendernya. Lalu ada juga peraturan mengenai dress code untuk rapat, seperti untuk pria diharuskan untuk memakai jas berwarna gelap dengan dasi dan kemeja putih, dan untuk wanita mereka harus berpakaian secara konservatif dan menggunakan warna netral. Nah, itu dia budaya bisnis dan etika di Korea Selatan. Menarik bukan? Semoga dari video ini bisa menjadi manfaat bagi teman-teman semua untuk mempelajari lebih lanjut bisnis culture dan etiquette di Korea Selatan. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Bye-bye!